Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Cafe Kode. Teman-teman developer dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengusung tema seputar hoax. Jadi bersama kita akan hadir nanti narasumber praktisi hukum, Agakan Sarjana Hukum. Beliau sudah ready, sudah akan bergabung dengan kita yang akan berdiskusi seputar persoalan hoax. Jadi yang melandasi kami mengangkat tema ini adalah musisi dan konten kreator Anji melalui Dunia Manji tempo hari membuat podcast atau wawancara dengan seorang ahli pembuat minuman herbal bernama Bapak Adi Sanyoto. Dalam percakapan itu dia mengatakan bahwa sudah menemukan obat COVID-19. Ternyata podcast ini atau hasil wawancara ini menimbulkan kegaduhan. Ada orang yang membawa persoalan ini ke ranah hukum. Seperti apa tinjauannya dalam konteks hukum sudah hadir nanti bersama kita Bapak Agakan Sarjana Hukum. Dia akan menguraikan duduk persoalan masalah seputar hoax ini. Nah, kita akan bergabung, kita akan memanggil Bapak Agakan untuk bergabung bersama kita. Bung Agakan. Oke. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bung Aga? Waalaikumsalam. Selamat Lagi malam. sibuk sekarang. Sinyal masih jelek nih. Ya, gambarnya agak freeze, Kak Bapak. Mungkin tinggal mencari signal. Ya, oke. Bagaimana? Oke. Seperti yang kita announce beberapa waktu lalu di media sosial maupun Facebook, YouTube, Instagramnya bibli.com bahwa kita akan mengangkat tema seputar hoax. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Bung Agakan yang akan menguraikan seperti apa sih yang namanya hoax itu dalam konteks hukum di Indonesia. Ini kita based on kasus yang terjadi sekarang ini oleh musisi dan konten kreator Anji ya, melalui akun Dunia Manji, dia melakukan podcast atau wawancara dengan Bapak Hadi Sanyoto. Entah kenapa banyak yang mempertanyakan sampai membawa persoalan ini ke ranah hukum. Nanti Bung Aga kita minta memberikan ulasan persoalan seperti ini dalam tinjauan hukum di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini kita minta bantuan Bung Aga untuk menjelaskan. Mungkin yang pertama kita mungkin reminding dulu ya sebelum masuk ke case-nya bahwa Bung Aga ini adalah seorang pengacara profesional di Jakarta dan sekitarnya. Dia udah banyak sekali menangani kasus-kasus hukum. Boleh diceritakan case apa yang pernah dipegang sebelumnya kepada kita semuanya yang di sini yang belum aware? Ya, mungkin kalau yang berhubungan dengan dunia ITE dulu saya pernah mengangkat kasus video porno Ariel sama Luna Maya. Itu legend banget ya kasus itu ya, masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Iya, salah satu pelajaran diambil dari sana kan bagaimana bermain dengan media sosial ini. Betul. Dan mungkin terjadi lagi pada kasus yang Angie ini kan. Ya, oke. Jadi bukan tahu. Selain Ariel Peter Pan Temari, apalagi yang dipegang Bung Aga? Kali kita pegang apa tuh ya? Bu Miriam kali. Kasus KPK. Ya. Sama kasusnya itu ada tentang ITE juga waktu itu perekaman dengan Pak Setio Novanto. Mengambil rekaman tanpa izin hak gitu. Itu termasuk dalam ITE juga kan. Ya, untuk di permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia yang ditangani oleh Bung Aga dan partners. Nah, sekarang kita kembali ke topik awal tentang
persoalan hoax, seputar hoax yang terjadi. Dalam konteks hukum di Indonesia seperti apa sih posisi hoax ini, Bung Aga mungkin bisa dijelaskan dulu apa landasan hukumnya supaya kita lebih aware, berhati-hati ke depannya. Oke. Gini, selamat malam pemirsa sekalian, dan Bung, bahwa konteks hoax yang merupakan udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi secara spesifik hoax itu sebenarnya merupakan suatu berita bohong untuk menutupi hal yang sebenarnya terjadi. Jadi pada beberapa tinjauan hoax, misalnya ada unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi untuk dikategorikan hoax tersebut. Misalnya terungkap di pasal 28 itu mengenai setiap orang dengan sengaja atau paham menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, kalau bisa saya jelaskan, tindak pidana tersebut ada beberapa unsur berikut yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesalahan atau niat dengan sengaja, melawan hukum, perbuatan atau menyebarkannya, misalnya, terus objek berita bohong dan menyesatkan. Dan 5, akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Jadi kalau kita lihat dari secara sudut pandang kita terhadap kasus Engie yang Bung tadi bahas, ada beberapa yang harus kita lihat sudut apakah ini benar-benar berita hoax yang menyesatkan atau mengaburkan fakta hukum sebenarnya, atau bisa jadi ini hanya merupakan salah satu pilihan warga untuk melihat apa benar tidak berita orang ini. Karena kan kita lihat objeknya ataupun yang penyebar beritanya ini mempunyai keuntungan atau hubungan atau tidak. Makanya polisi hari ini kan saya lihat di berita mendalami motif kenapa Engie membuat video ini. Dan belum tahu kan, mungkin karena memang Engie satu, misalnya isu COVID ini memang lagi tren. Jadi wajarnya seorang artis mengikuti hal tersebut dan yang mencoba membuat berita dan yang diwawancara itu seorang objek yang menurut saya memang ya Engie patut mau percaya. Dan dalam video tersebut Engie lebih melakukan maksudnya pertanyaan ke beliau kan, jadi tidak ada yang ditutupin dari Engie dan tidak diedit. Dan ada nggak bisa produk yang merugikan mungkin dari konsumen? Saya rasa belum ada itu. Jadi ya, ada beberapa contoh kasus juga sebelumnya pada waktu itu, mungkin ingat atau ada kejadian Ratna Sarumpait. Pada waktu itu beberapa tokoh politik besar Indonesia juga melakukan namanya kan, memposting semua itu kan lewat Twitternya, tapi ternyata Ratna Sarumpaitnya tidak diculik atau tidak apa kan, dan coba dengan gampang pokoknya melakukan klarifikasi, terus melakukan take down aja itu mungkin negara kita mungkin akan memapan lah. Nah, konsep teori pidana tidak harus dalam proses hukum, ada namanya restoratif justice, bahwa keadilan itu bisa diselesaikan apabila telah mengakui lah orangnya. Jadi Indonesia ini jangan terlalu kaku banget lah kalau kayak gitu. Yang penting orang itu nggak ngeyel, udah deh gitu.